Dan kisah cerita, singkat cerita tuh dia pacaran sama teman saya dan merasa diporotin aja gitu ya, merasa diporotin aja dan sampai kena uangnya buat nebus mobil nggak tahu 25 atau 30. Itu ada alasannya karena kita sama-sama bukan sama-sama, waktu itu kan kita ada perjanjian endorsement ya, endorsement 1 juta lah, nggak banyak bukan, tapi kan permintaan maaf saya menjadi bahan olok-olokan mereka dan menjadi bahan bulian mereka, jadi saya harus berbalik arah ya. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sobat-sobat gabutku? Dan hari ini aku lagi mau sarapan tuh ya. Ini ada apa namanya, cesin dan juga ada sayur. Ini sarapan sekarang udah jam 6.45 atau jam 7 kurang ya. Terus sayur apa namanya, rebung. Ya Allah, ini ada kemarin aku masak bebek kalasan. Jadi aku sekarang mau sarapan dulu karena udah lapar banget. Tadi bangun pagi kelaparan banget gitu kan, kayak gelisah hidupnya karena lapar. Ya, jadi alhamdulillah sekarang sarapan. Yuk guys, sebelum makan kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, selamat makan semuanya. Buat kalian semua yang mau makan, silahkan ambil piring kalian, ambil makan kalian, dan kita makan bareng, sarapan bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa juga ada kerupuk ya. Dia dapat tes sih, tapi aku lagi libur makan teh. Wow, bismillahirrahmanirrahim. Dan saya lagi mau sambil membahas ya. Kemarin itu kan ada yang telepon saya, sebetulnya namanya dia salah satu BWI, nggak tahu Hongkong atau Taiwan lah ya, lupa lah, pokoknya ada lah ya, BWI, salah satu BWI di negeri-negeri itu. Dan beliau cerita bahwa intinya dulu kan kita kan sama-sama berteman di Facebook, dan dia bikin status itu huru-haranya minta ampun itu ya, lalu langsung tag nama dia tuh berani. Dan kalau aku belum berani seperti dia, kalau aku berani seperti dia, banyak orang yang tersinggung, banyak orang yang sakit hati gitu ya. Dan kisah cerita, singkat cerita tuh dia pacaran sama teman saya dan merasa diporotin aja gitu ya, merasa diporotin aja dan sampai kena uangnya buat nebus mobil nggak tahu 25 atau 30 juta, dan sampai sekarang belum dibalikin. Nomornya sudah diblok, udah diputusin, akhirnya diblok. Yang diblok itu sama cowoknya gitu ya, bukan dan di WhatsApp nggak dibalas, di telepon nggak diangkat, akhirnya dibikinlah status huru hara itu. Dan aku sontak dong teringat dengan kasusku yang itulah, yang ditelepon orang malam-malam itu. Dan kemarin banget ya pokoknya ini buat pembelajaran buat Mbak Yuli dan dimanapun, BWI, TKW, TKI semuanya dimanapun itu menjadi pembelajaran, karena kita cari uang tuh capek, jangan sampai uang kita pinjam ke orang dan orang itu tidak bertanggung jawab dan akhirnya malah menjadi musuh gitu ya. Itu sama persis seperti yang saya alamin kayak gitu. Jadi, dan tadi malam saya dikirimlah sebuah screenshot video ya. Di situ yang dibahas, komentarnya tuh dikasih pin, dikasih nama tok bertamu jam 6 pagi gitu ya, ternyata orang itu. Nah, itu ya, itu yang aku mau bahas. Nah, sayangku semuanya, Ari Ahmad datang itu ada alasannya karena kita sama-sama bukan sama-sama, waktu itu kan kita ada perjanjian endorsement ya, endorsement 1 juta lah, nggak banyak lah, 1 juta ya, 1 juta. Tapi menurut saya itu banyak uang segitu, karena kita perjanjian share adalah pertama dia kasih 5 kali, tapi saya minta 7 kali, dan ternyata harusnya itu 10 kali. Itu ada di catatan endorsement dia. Nah, waktu itu saya DM ya, aku mau endorse gitu ya, oh boleh. Terus akhirnya dia kasih
harga 1 juta 5 kali share, dan aku nego kan minta 7 kali share, dan ternyata disanggupin ya. Waktu itu endorse-nya kurang jelas lah, harusnya endorse kan seperti perjanjiannya satu hari satu itu selama 7 kali atau seminggu lah gitu ya. Dan aku kira perjanjiannya seperti itu, dan ternyata menurut dia itu saya tahu waktu kapan saya akan men-share video kamu gitu, saya tahu pekerjaan saya gitu, tapi itu intinya diundur-undur lah, baru di share tiga kali atau berapa lah gitu lah, jadi masih kurang lagi. Nah waktu itu ya saya tahu meskipun di share belum tentu orang menonton gitu ya, tapi kan intinya saya memberikan pekerjaan buat dia, dan yang di share tuh sibuk teman-temannya aja gitu ya. Nah wajar dong kalau saya komplain. Nah waktu komplain itu dia marah-marah langsung, saya tahu pekerjaan saya ini segala macam. Nah akhirnya timbullah saya, karena saya merasa bersalah, saya merasa bersalah loh sumpah, saya merasa bersalah, jadi saya datanglah ke rumah dia tanpa konfirmasi. Itu sebetulnya yang saya ketok-ketok jam 6 pagi itu. Nah itulah itu, tapi waktu itu kan udah diterima, kita udah saling memaafkan gitu. Dan kenapa alasan saya datang ke situ ya, karena endorse-nya kurang jelas, tidak jelas, bukan kurang lagi, tidak jelas, sampai sekarang juga tidak jelas gitu ya. Dan itu desas-desusnya bukan cuma saya, dan ada satu lagi mbak itu, mohon maaf ya mbak ya, mbak yang nganjuk itu ya, gitu kan. Terus ada mas di Jakarta gitu juga ada sama, terus ya kayak gitulah. Jadi saya memperjuangkan hak saya sebetulnya, tapi kalau itu menjadi bahan pertimbangan olok-olokan ya udah terima kasih, dan harusnya itu kan udah clear kan. Tapi sambil makan ya. Dan waktu cerita itu, ini ceritanya udah selesai ya, yang saya datang yang waktu di telepon saya itu, saya jadilah teringat momen-momen dimana ada orang malam-malam telepon ke saya yang urusannya adalah ya kayak gitu, pinjam uang lah gitu, nangis, mas tolong aku, saya sebelumnya nggak enak mau ngomong sama kamu. Karena tahu sendiri lah ya, kita kan maksudnya bukan temen yang akrab aja gitu. Akhirnya saya sanggupin. Di hati saya nggak ada pikiran untuk membalas seperti ini, nggak ada sama sekali. Cuman habis itu terus dia bilang gini, mas kamu minta jaminan apa? Nggak usah jaminan apa-apa, pokoknya tolong bantu share aja videoku, sebilang gitu kan. Oke mas, siap gitu ya. Nah ternyata cuma 4 hari itu, dia setelah dapat uang dari saya itu, memang saya di share videonya, tapi cuma berapa kali lah, dan nggak ada 4 hari itu ya, dan cuma 1 atau 2 kali lah itu di share-nya. Dan setelah itu saya 4 hari berikutnya atau 5 hari berikutnya dia bayar. Otomatis kalau menurut saya itu balas budinya kan harus ada, maksudnya janji dia kan men-share video saya dan dia nggak share. Singkat cerita ya aku tetap baik-baik aja lah gitu, sampai akhirnya yang kedua kali itu. Nah setelah dia serta saya kasih uang ke dia itu, dia intent, mas kamu datang ke sini, mas mau kamu main ke sini, kamu di sini berapa hari sampai 1 bulan itu atas dasar anjuran dia, bukan saya. Jadi intinya kalau minjemin orang tuh hati-hati, harus ada hitam di atas putih aja gitu ya. Dan yang kedua malah orang itu bilang, mas wis toh kamu tenang aja, dari 20, 25, 30, 35 sampai 40 juta ya, dan itu wis mas pokoknya uang kamu jangan dipakai buat apa-apa dulu, pas belum tak pakai gitu ya. Saya iyain aja. Terus habis itu sampai 40 ya mas ya, 40 ya mas ya, iya nggak apa-apa gitu. Terus tenang toh mas, pasti tak balik ya, pasti tak bayar, dan nanti tak bungai.
Saya bilang, Gus nggak usah kayak gitu, yang penting kamu share aja video saya, udah gitu aja. Tapi ya kayak gitu, kalau saya kirim link banyak alasan, masih sibuk lah, masih warawiri lah, masih jalan-jalan lah, besok lah mas, sekarang full lah mas, terus sekarang lagi saya sakit lah. Padahal kan cuma klik Ari Ahmad share, udah selesai. Nah terus kalau kayak gitu yang punya niat buruk tuh siapa? Nggak ingat sih waktu kamu lagi naik motor di hutan itu kamu dihadang sama orang. Begitu ya teman-teman. Jadi saya ke sana itu memang ada alasannya untuk mengklirkan masalah yang selisih paham di antara kami gitu. Dan yang terakhir saya mau ke sana karena kita juga mau menyelesaikan masalah. Katanya kan saya orang yang tidak tahu malu, sudah dibantu, terus tidak tahu terima kasih. Terus ada lagi yang mengatakan itu nggak tahu malu, masalah udah 8 bulan lalu masih dibahas-bahas. Lah ini loh, saya bertamu itu sudah satu setengah tahun yang lalu loh, kok dia masih bahas. Kayak katanya kan dia, saya akan tetap mengingat kebaikan beliau gitu ya. Kok saya malah dijatuhkan mental saya dijatuhkan image saya dengan mengatai saya segala macam kayak gitu, dikuliti seperti itu gitu ya. Aku sih santai aja orangnya. Enak. Terus yang kayak gini hanya karena video kamu sepi, terus kamu nyenggol saya lagi. Katanya diamkan saja, orang itu nggak usah dibahas. Tuh kemarin aku lihat itu waktu kamu live, waktu mau ke diri saya lihat, katanya jangan bahas soal saya, jangan kasih panggung saya. Kok masih bahas saya? Terima kasih dikasih panggung lagi. Ya terima kasih udah dikasih panggung lagi, saya jadi punya bahan konten. Yang tadinya saya mau malas mau vlog sarapan, jadi semangat dibikin kontennya karena sambil gibah. Gitu ya. Nanti ada ngomong ini, channel isinya gibah, channel isinya rasan-rasan, laki-laki mulut lemes, terus apa lagi, entung uget-uget, terus orang tidak tahu terima kasih, kacang lupa kulitnya, terus apa lagi, duta screenshot Indonesia, terus beraninya cuma di sosmed aja. Habis ya. Oke teman-teman, sekali lagi saya kesana itu ada alasannya karena saya ingin menyelesaikan masalah yang tidak clear itu. Nah, jadi ya, terima kasih buat panggungnya hari ini, kemarin ya. Akhirnya saya dikasih panggung lagi. Tetap berpikir positif. Love you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Saya bahagia loh kamu singgung lagi loh. Jadi saya kan memang udah minta maaf dulu kan, tapi kan permintaan maaf saya menjadi bahan olok-olokan mereka dan menjadi bahan bulian mereka. Jadi saya harus berbalik arah ya. Tapi saya berbalik arahnya hanya untuk menjawab apa yang kalian tuduhkan saja. Saya tidak mau menyerang lagi gitu ya.
Dan kalau saya sampai diserang ya pasti saya akan menggunakan senjata saya gitu ya, karena saya punya banyak banget peluru-peluru dan senjata-senjata ampuh yang bisa gitu ya. Peluru-peluru saya, senjata saya adalah bukti, bukan senjata beneran weapon, itu bukan ya. Adalah barang bukti yang saya punya, dan saya bisa mematahkan statement siapapun yang menjatuhkan saya tanpa bukti atau memfitnah saya tanpa bukti. Oke, jadi kalau saya udah diem, lebih baik diem. Kalau katanya hanya akan mengingat kebaikan orang, ya udah ingatlah aja, nggak usah sentil-sentil saya terus gitu. Kamu kangen sama saya mungkin ya. kangen kangen saya videoin gitu ya, kangen saya gibahin gitu ya. Dan pokoknya saya terima kasih, saya udah dikasih panggung lagi, jadi saya bisa punya bahan konten yang tadinya saya tidak mau makan di konten, akhirnya saya konten gitu ya. Oke, tetap berpikir positif. Love you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.